Cinta buta Fanya untuk Faiz 11. Sejak mengetahui kebenaran tentang ipar lelakinya, dia mulai mengagumi sosok Faiz. Apalagi kini, iparnya itu tidak lagi menggunakan penutup wajah terpancar sudah ketampanan yang dimiliki. Seandainya dulu tidak menolak, beruntungnya ia. Semakin terlihat begitu sempurna perawakan tubuh ipar kala hanya menggunakan kaos tanpa lengan dan juga celana pendek. Tampak sekali otot tangan yang terbentuk, kulit putih terawat bersih berbeda jauh saat kuliah dulu serba tertutup. Faiz ketika bepergian jarang sekali pakai baju lengan pendek, lebih sering serba panjang karena ia melindungi kulitnya dari paparan langsung sinar matahari saat berkendara naik motor. Apalagi kini baru disadari iparnya itu yang dulu ditolak jauh lebih kaya dibanding suaminya sendiri. "Kenapa kamu menyembunyikan ini, Sa?" tanya Fanya mengintimidasi saat ditinggalkan berdua di dalam kamar. Keluarganya sedang menikmati olahan yang disajikan anak lelaki mereka. Salsa mengerutkan kening bingung kenapa kakaknya berbicara seperti itu. "Sa, kakak suapi ya." Sedikit saja, Mahya datang meredakan ketegangan keduanya. Perhatian Putri Pak Hamdi akan omongan kakak tiri barusan langsung teralihkan menerima tawaran kakak ipar. Entah kenapa melihat tangan iparnya jadi lapar ingin makan lewat suapan Mahya. Fanya semakin meradang tidak tahan, keberuntungan selalu datang ke pihak adiknya bukan ke arahnya. Suami tampan dan kaya. Keluarga Faiz juga terlihat menyayangi adiknya sampai lupa atas nikmat yang sama, mendapatkan mertua yang sama baiknya. Dia langsung keluar dengan wajah memerah menahan sesak, sekali lagi kebahagiaan berpihak ke adik tiri. Mahya menatap sekilas heran melihat wanita tersebut menekuk wajah, terlihat sekali ketidaksukaannya ke ipar. Bukankah dia saudaranya Salsa, gumamnya dalam hati bertanya-tanya. "Kak," panggil iparnya tidak sabar, dia sangat kelaparan. "Hah? Pintar, manja kamu." Faiz harus membayar mahal untuk ini, olok Mahya diikuti anggukan kecil dengan mulut penuh salsa. Setelah menghabiskan makanannya, Salsa dengan rasa malas membersihkan badan untuk kedua kali dan mengganti pakaian yang lebih tertutup. Semuanya ikut mengantar Salsa ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Rencana setelah dari rumah sakit mereka langsung ke rumah orang tua Faiz karena keluarga Pak Hamdi diundang oleh Bu Rumi mampir ke rumah beliau. Nanti supaya Pak Hamdi sepulang dari dinas langsung datang ke kediaman sahabat kecil beliau, tidak perlu menyusul ke rumah sakit. Bu Rumi juga sudah menelepon suami agar pulang lebih cepat untuk menyambut kedatangan keluarga menantu mereka. Sesampainya di rumah sakit, beliau bersama Besan menemani anak mereka masuk ke ruangan pemeriksaan. Kedua calon nenek tidak sabar ikut antusias melihat cucu mereka yang masih bersembunyi di perut Salsa saat dokter melakukan USG. "Bagaimana dok putri saya?" "Alhamdulillah Bu Salsa sedang mengandung. Ini kantung janinnya sudah terlihat, usia kandungan sekitar 7 minggu. Kedua calon orang tua terbengong. "Ada anak di dalam perut? Mereka mempunyai anak?" "Alhamdulillah," ucap syukur mereka serempak bahagia. Kedua Besan sama-sama mengelus kaki dan tangan Salsa bahagia, akhirnya keduanya sebentar lagi menjadi seorang nenek. Sedangkan, calon ibu tersenyum harum melihat calon anaknya di layar yang menempel dinding. Begitu pula Faiz sampai terbengong-bengong menatap televisi di atas. Di sana ada gambar anaknya, dia jadi ayah. Lamunannya bubar saat tangan ditarik istrinya yang cemberut, lantas dengan suka hati didekatkan telinga siap menerima bisikan. "Kan, gara-gara kamu aku jadi hamil," bisiknya yang kemudian menerbitkan senyum terharu bahagia di bibir menatap Faiz. Faiz geli teringat masa yang dulu ikut tersenyum, "Aku akan tanggung jawab," bisiknya balik sebelum mengecup kening Salsa. Didengarkan terus penjelasan serta nasihat dokter entah antara paham dan tidak. Pokoknya mulai sekarang harus lebih ekstra lagi menjaga dan semakin giat bekerja demi masa depan keluarganya. "Gendong," bisik Faiz dari belakang karena istrinya sedang diapit oleh kedua calon nenek. Si istri tersenyum menggeleng. "Pengen apa?" bisiknya lagi. "Tidur," jawab Salsa mendongak ke belakang. Faiz yang mendengar itu langsung meringut. Tidur terus, tidak lagi berbisik, langsung ke poin seraya mengacak-acak rambut istrinya. Sesampainya di luar di mana keluarga lainnya menunggu, mereka tersenyum memperlihatkan kebahagiaan. "Bagaimana, Ma?" tanya Mahya semangat tidak sabar, berharap tebakannya benar. Mertuanya mengangguk tersenyum sedangkan yang lain belum montak tidak paham isyarat yang diberikan keduanya. "Salsa sakit apa, Bu?" Kini giliran Aris yang khawatir akan keadaan adiknya. "Salsa hamil," akui si adik. Direntangkan tangan ke arah abangnya sesaat Aris blank tidak menanggapi. "Salsa serius hamil?" tanyanya memastikan sembari memegang kedua lengan adiknya yang menggantung di atas pundak. Salsa mengangguk tersenyum. Mereka semua bahagia, hanya dua orang yang menderita mendapat kabar baik tersebut sampai lupa memberi selamat. Jadi mereka sudah. Saat masih dalam perjalanan ke rumah Bu Rumi, ibu hamil ngidam melihat penjual rujak tapi hanya menginginkan kedondongnya saja. Kulitnya harus dikupas bersih, jangan sampai masih ada kulit yang tertinggal. Faiz nyengir mendengar permintaan aneh istrinya, lagi langsung mendatangi si penjual memesankan apa yang diinginkan calon anaknya yang nyeleneh. Entah keinginan anak atau memang istrinya yang entahlah.
Pak, saya beli semua dagangan Bapak. Tolong kedondongnya yang separuh dikupas sampai bersih, jangan sampai masih ada kulitnya. Maaf Pak, ini permintaan istri saya yang sedang hamil, tintanya tidak enak seraya menggaruk rambut belakangnya yang tidak gatal. Oh beres Mas, tidak apa-apa. Bentar ya Mbak, aku kupaskan dulu. Salsa yang memperlihatkan sebagian badannya di balik jendela mobil langsung menelan ludah tersenyum. Semua diborong oleh Faiz sekalian buat tambahan jamuan keluarga istrinya. Sesampai di rumah, suami Salsa yang hobi berenang langsung terjun ke kolam renang apalagi cuaca saat ini sangat panas setelah terlebih dulu izin ke ibu mertua. Faiz setiap kali pulang ke rumah besar ini yang pertama dituju selalu kolam renang tidak pernah absen. Makanya dari itu sedari kecil kakaknya mengolok Faiz dengan sebutan si mermaid. Masalah istrinya dan keluarga dia pasrahkan semua ke mamanya selama ia merelaksasikan tubuh dan pikiran setelah berhari-hari digembleng masalah pekerjaan dan juga tingkah absurd Salsa yang tiba-tiba muncul. Tidak perlu was-was lagi Dima akan kurang ajar kembali di rumahnya ini. Tidak mungkin pria itu berani menyusul ke kamar pribadinya untuk mengejar Salsa. Sebab di ruang tamu sudah ada bapak mertua, saudara lelaki dan juga ayahnya yang baru saja pulang dari dealer mobil kepunyaan orang tuanya. Sedangkan, para ibu-ibu memilih mengantar ibu hamil istirahat di kamar terkecuali ipar perempuannya Salsa, Mahya. Sesampainya di rumah Mahya langsung berlalu ke dapur membantu kedua asisten rumah tangga menyiapkan hidangan makan malam. Fanya terkagum-kagum melihat kemegahan rumah iparnya, dulu waktu kesini hanya bisa menilik sebatas ruang tamu saja. Kini lebih puas memandang ke seluruh ruangan sampai lantai 2, di mana kamar Salsa langsung menghadap ke halaman belakang. Baru kali ini ia memasuki rumah orang kaya yang begitu besar dan luas. Dia dibuat begitu takjub dengan apa yang ada di rumah ini termasuk furnitur yang menghiasi setiap sudutnya. Lebih mewah dibanding kediaman mertua yang kemarin sudah membuatnya bangga ternyata ia masih kalah jauh. Dan sekali lagi ia kalah dari adiknya.